Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Niatra dengan NIM A1D1240003. Di sini saya akan membuat video penjelasan dari cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah yang bisa dimandikan itu ciri-cirinya sebagai berikut. Jenazah tersebut muslim atau muslimat. Anggota badannya masih ada, bukan mati syahid. Dan berikut, jangan ada orang yang masuk ke tempat pemandian jenazah kecuali orang yang membantu memandikan. Sunat memberi pengharum di tempat pemandian jenazah. Tempat pemandian jenazah tertutup dari pemandangan umum dan bertatap. Sebaiknya yang memandikan jenazah itu adalah muhrimnya atau keluarganya. Dimandikan di tempat yang tinggi supaya tidak terpercik air bekas memandikan jenazah tersebut. Jika jenazah kanak-kanak laki-laki yang belum dikhatim, setelah dimandikan ditayamumkan lagi. Dan yang terakhir, mempersiapkan alat-alat memandikan jenazah. Dan berikutnya yaitu istinja wajib sempurna, yakni sampai tawaf yakin telah bersih. Bila najis atau kotoran atau darah jenazah tersebut tidak mau habis, hendaklah disumbat dengan kapas supaya tidak keluar. Setelah selesai diistinja, maka yang mengistinja berdoa. Setelah selesai melakukan istinja, sarung tangan yang dipakai untuk istinja dibuka lalu diganti dengan sarung tangan yang lain. Nah, adapun kita masuk ke cara memandikan jenazahnya. Setelah mayat diletakkan di tempat yang telah disediakan, terlindung jenazah diberikan pakaian mandi atau ditutupi seluruh bagian tubuhnya dengan kain tipis sehingga bisa disiram dengan air dan dapat membasahi seluruh anggota tubuhnya. Maka mulailah memandikan jenazah tersebut dengan cara sebagai berikut. Kita bersihkan kotoran mayat dan sunat diurut-urut perutnya dengan lemah lembut dengan jari tangan agar keluar najis atau kotoran. Wajib diistinjakan kubur dan duburnya dengan tangan kiri dan memakai sarung tangan, karena haram menyentuh kubur dan dubur tanpa lapis. Dan wajib berniat sebagai berikut. Berikutnya, dibersihkan giginya, lubang hidung, kedua telinganya, bawah ketiaknya, seluruh lekukan serta lipatan-lipatan badannya, kukunya, dan semua kotoran yang melekat di badan dengan air bersih. Kemudian dibasuh dengan seluruh badannya dengan air sabun. Setelah itu lalu siramkan seluruh badannya dengan air bersih sampai rata dan benar-benar bersih. Dan berikutnya, sunat diwudukan seperti wudunya orang yang masih hidup dengan membaca niat. Setelah selesai wudu, kemudian membaca doa. Setelah itu lalu disiram dengan air yang suci bagi menyucikan dalam bercampur apapun dengan urutan. Yang pertama, disiram sebelah kanannya mulai dari kepala sampai tumit. Yang kedua, kemudian sebelah kanan bagian belakang mayat dimiringkan, disiram seperti di atas sambil membaca doa. Dan yang ketiga, kemudian setelah kiri bagian belakang mayat dimiringkan, disiram seperti di atas sambil membaca doa. Dan yang terakhir, kemudian mayat ditelentangkan lalu disiram dari kepalanya sampai kaki sambil membaca doa. Berikutnya, setelah selesai mewudukan, maka orang yang memandikan membaca niat. Setelah itu kemudian memandikan dengan urutan sebagai berikut. Dibasuh kepala, muka, dan janggutnya dengan air yang suci lagi menyucikan. Disiram sebelah kanan mayit dari leher sampai tumitnya dengan air yang suci lagi menyucikan. Kemudian sebelah kiri seperti di atas, kemudian sebelah kanan bagian belakang, kemudian sebelah kiri bagian belakang. Setelah itu disiram dengan air bedara kembang
kapur barus dari sebelah kanan, kiri, dan belakang. Setelah itu, kain mandi ditukar dengan kain yang lain yang bersih dan dilap sampai kering. Dan yang terakhir, kemudian pindahkan ke tempat yang lain dan tulis pada dahinya dengan jari tangan. Oke, hanya itu yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.